teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat ya? Luar biasa. Oke, teman-teman, materi kita kali ini adalah mengenai kurva kemungkinan produksi. Production Possibility Curve atau Production Possibility Frontier. Apa sih itu? Nah, kurva kemungkinan produksi atau tadi ya, Production Possibility Curve itu adalah suatu kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat atau oleh suatu perekonomian dengan menggunakan seluruh sumber daya, seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Kurva biasanya digambarkan atau kurva kemungkinan produksi ini biasanya digambarkan dalam sebuah grafik dua dimensi di mana dua sumbu itu mewakili jumlah produksi untuk masing-masing barang. Nah, kok hanya dua macam barang, teman-teman? Ya, kalau pada situasi nyata nih, pada situasi nyata sebenarnya kan di dalam suatu perekonomian, di dalam suatu negara itu pasti mampu memproduksi ribuan barang atau jasa. Namun untuk lebih memahami kemungkinan produksi ini, dibayangkan suatu negara itu hanya memproduksi dua macam barang untuk penyederhanaan saja, teman-teman, supaya lebih mudah dipahami. Nah, jelasnya kurva kemungkinan produksi itu seperti ini. Baik, lebih jelasnya begini teman-teman. Nih, seandainya suatu perekonomian itu memiliki sejumlah sumber daya tertentu dengan teknologi tertentu. Lalu perekonomian itu memproduksi dua macam barang, katakanlah ada pizza dan robot, ini yang akan diproduksi. Nah, seluruh sumber daya dengan teknologi tertentu tersebut, kalau digunakan semuanya untuk memproduksi robot, maka maksimum robot yang bisa dihasilkan adalah 10 dan tidak ada pizza yang bisa dihasilkan. Nah, kalau mau memproduksi robot sebanyak 9, maka pizza yang bisa dihasilkan maksimal adalah 1. Jadi kombinasi 1 pizza dan 9 robot ini adalah jumlah output maksimum yang bisa dihasilkan dengan sejumlah sumber daya tertentu tersebut. Nah, kalau misalnya seluruh sumber daya itu digunakan untuk memproduksi pizza, maka tidak ada robot yang bisa dihasilkan. Jadi seluruh sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi pizza. Maksimum pizza yang bisa dihasilkan adalah 4. Nah, kalau kemudian ini kita transformasikan ke dalam bentuk grafik ya teman-teman, maka kita memperoleh grafik seperti ini. Nah, kalau pizzanya yang dihasilkan 0, maksimum robot yang bisa dihasilkan 10. Maksimum yang bisa dihasilkan, kombinasi output maksimum yang bisa dihasilkan di dalam perekonomian tersebut adalah 1 pizza dengan 9 robot. Atau 2 pizza dengan 7 robot. 3 pizza dengan 4 robot. Atau kalau seluruhnya digunakan untuk memproduksi pizza, robot yang bisa dihasilkan adalah 0. Jadi sumber dayanya ini bisa dirubah penggunaannya dari robot ke pizza, pizza ke robot gitu. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kalau titik-titik ini kita hubungkan, ya, kalau titik-titik ini kita hubungkan, kita memperoleh suatu kurva. Kurva inilah yang disebut sebagai Production Possibility Curve atau kurva kemungkinan produksi. Jadi begini teman-teman. Apakah negara tersebut bisa memproduksi katakanlah 2 pizza dengan 10 robot? Ya nggak bisa lah teman-teman. Kenapa? Karena sumber dayanya tidak cukup. Jadi 2 pizza dengan 7 robot itu adalah output maksimum yang bisa dihasilkan dengan sejumlah sumber daya tersebut. Kalau misalnya mau memproduksi 1 pizza dengan 5 robot di sini, kira-kira bisa nggak ya teman-teman? Nah, silahkan. Bisa atau enggak ya? Teman-teman pasti sudah tahu jawabannya.
Begitu teman-teman, ini mengenai production possibility curve. Nah, itu tadi teman-teman mengenai production possibility curve, mengenai kurva kemungkinan produksi. Terima kasih sudah mengunjungi saya. Kita ketemu dengan topik yang lain. See ya.